Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Al-Jailani. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknologi Informasi. Nah, di sini saya akan membahas tentang himpunan dan logika proposisi dalam matematika diskrit. Nah, oke, bab 1, pendahuluan. Yang pertama latar belakangnya dulu nih. Nah, matematika diskrit adalah cabang dari matematika yang mempelajari objek yang terpisah dan juga tidak kontinu atau tidak berkelanjutan lah. Nah, paling dasarnya matematika diskrit. Nah, itu ialah tentang mempelajari tentang himpunan dan juga logika proposisi. Himpunan, yang pertama himpunan kan. Himpunan digunakan untuk mengelompokkan objek berdasarkan hal-hal yang tertentu. Nah, sedangkan logika proposisi untuk menentukan nilai kebenaran dalam suatu pernyataan. Nah, kedua materi ini sangat penting untuk pelajaran dasar dalam pemrograman dasar, basis data, dan juga kecerdasan buatan, dan juga teknologi informasi. Oke, tujuan pembelajaran. Tujuan pembahasan materi ini ada 5. Yang pertama, memahami konsep himpunan atau mengelompokkan. Nah, yang kedua, mengetahui operasi-operasi pada himpunan. Ya, operasi di dalam suatu mengelompokkan angka atau jawaban. Dan yang ketiga, memahami konsep logika proposisi. Dan yang keempat, mengetahui nilai kebenaran dalam suatu pernyataan. Ya, contohnya ya, jika ada suatu soal kan kita pasti akan menentukan benar atau salahnya. Dan yang terakhir, memahami penerapan dalam himpunan dan logika dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Zainal Abidin. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu bab 2, yaitu tentang himpunan. Pengertian himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Artinya, kita bisa menentukan apakah suatu objek termasuk anggota atau tidak. Tidak boleh ambigu, harus jelas kriterianya. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4, atau 5. Itu himpunan angka. Untuk B sama dengan A, I, U, E, O, himpunan huruf vokal. Objek dalam himpunan disebut anggota atau elemen. Nah, jenis-jenis himpunan yang pertama ada himpunan kosong, tidak memiliki anggota sama sekali, ditulis huruf awal atau postscript. Setelah itu contohnya A sama dengan huruf awal. 2. Himpunan berhingga, jumlah anggotanya terbatas. Contoh B sama dengan 1, 2, 3, 4. Yang ketiga, himpunan tak berhingga, jumlah anggotanya tidak terbatas. Contoh 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yaitu operasi himpunan. Pertama, gabungan atau union, simbol A, U, B. Artinya semua anggota dari A dan B digabung tanpa duplikasi. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan 3, 4, 5. Satu B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 2, irisan atau interaction. Simbolnya A dan B. Artinya anggota sama di kedua himpunan. Artinya anggota yang sama di kedua himpunan. Contoh A dan B sama dengan huruf awal 3. Bab ketiga, logika proposisi. Pengertian proposisi. Proposisi adalah kalimat pernyataan yang memiliki nilai kebenaran, yaitu bisa benar atau bisa salah. Contoh, posisi Indonesia berada di Asia.
posisi kalimat yang tidak bisa ditentukan benar atau salah, seperti perintah tutup pintu, pernyataan siapa namamu. Jadi kesimpulannya, himpunan adalah kumpulan objek yang jelas. Ada beberapa jenis himpunan seperti kosong, berhingga, dan tak terhingga. Himpunan bisa dioperasikan dengan gabungan dan irisan. Oke, terima kasih. Akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan teman saya tadi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Haji Nur Sultan, program studi Teknologi Informasi semester 2, yaitu tentang true, false, dan not. Nilai kebenaran dalam logika terdapat dua, yaitu nilai kebenaran true atau benar, dan false atau salah. Contoh, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, yaitu bernilai true. Yang kedua adalah operasi logika and, or, dan not. Sebelumnya, apa itu and? And adalah logika yang bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Tetapi jika salah satu bernilai salah, maka jika salah satu pernyataan itu salah, bernilai salah. Dan yang kedua adalah or. Apa itu or? Or adalah bernilai benar jika salah satu pernyataan itu dinyatakan benar. Jika salah satu itu dinyatakan benar, maka bernilai benar. Dan yang ketiga adalah not. Apa itu not? Not adalah bernilai terbalik, atau jika pernyataan itu benar dibalikkan menjadi bernilai salah, dan sebaliknya jika pernyataan itu salah dibalikkan menjadi bernilai benar. Negasi not, kita bisa lihat negasi not, simbol not P. Contoh, P sama dengan hari ini hujan. Jika kita mengkasih simbol not P sama dengan hari ini tidak hujan, jadi hari ini tidak hujan. Konjungsi atau and, simbol P and Q. Contoh, saya belajar dan mengerjakan tugas. Selanjutnya adalah konjungsi and, simbol P and Q. Contoh, saya belajar dan mengerjakan tugas. Selanjutnya adalah operasi logika lanjutan, yaitu disjungsi atau or. Simbol P or Q. Contoh, saya naik motor atau bus. Dan yang selanjutnya adalah implikasi atau if then. Simbol P if then Q. Contoh, jika belajar maka lulus ujian. Lebih tepatnya, not itu adalah tidak, and adalah dan, or
kita lihat tabel berikut, tabel kebenaran konjungsi. Berikut adalah tabel kebenaran konjungsi atau N. Bisa kita lihat di situ pada baris pertama P sama dengan true, Q sama dengan true, bernilai true. Baris kedua P sama dengan true, I sama dengan false, bernilai false. P dan yang ketiga P sama dengan false, Q sama dengan true, bernilai false. Dan yang keempat P sama dengan false, Q sama dengan false, bernilai false. Kesimpulan, konjungsi P dan Q bernilai benar atau true hanya jika kedua pernyataan P dan Q sama-sama benar. Jika salah satu atau keduanya pernyataannya bernilai salah, maka konjungsi bernilai salah. Maka dapat disimpulkan bahwa konjungsi N itu harus keduanya bernilai true atau benar. Tetapi jika salah satu bernilai salah atau semuanya salah, maka bernilai false atau salah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi, dan sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Ikam. Saya akan membahas tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu himpunan. Himpunan adalah perkelompokan mahasiswa, perkelompokan data pelanggan, dan perkelompokan produk di toko. Dan logikanya ialah sistem logika aplikasi, mesin pencarian Google, program komputer, dan sistem kecerdasan buatan AI. Manfaat mempelajari matematika diskrit ialah melatih berpikir logis, membantu pemecahan masalah, dasar ilmu komputer, dasar pemrograman, digunakan dalam teknologi modern seperti sekarang ini. Dan kesimpulannya ialah himpunan adalah kumpulan semua objek yang terdefinisikan dengan jelas. Operasi himpunan meliputi gabungan, irisan, selisih, dan komplement. Logika proposisi mempelajari nilai benar atau salah dalam sebuah pernyataan. Operasi logika meliputi negasi, konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Jadi, himpunan dan logika merupakan dasar penting dalam matematika diskrit dan ilmu komputer. Dan sekian, terima kasih. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.